Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG hari ini ya. Dan untuk IHSG hari ini turun cukup dalam 0,96% ke level 6.814 dan ini sudah turun cukup dalam ya sebenarnya untuk IHSG. Secara teknikal ini berhasil breakdown supportnya lagi untuk IHSG, jadi ya kita tetap perlu waspada. Jangan buru-buru masuk, mungkin nunggu momen ya, nunggu momen entah itu kapan ya, kita ikutin aja gimana untuk indeks IHSG ke depannya ya. Untuk hari ini IHSG sempat naik ya, nyentuh area resisten cuman gagal breakout tadi di awal market dibuka hijau, nyentuh 6.945 ya, 43 tadi hype-nya, tapi gagal breakout di atas resisten ya turun ya. Secara teknikal memang seperti itu. Kemungkinan besok gimana, kira-kira hari ini gimana untuk asingnya sih? Kalau kita cek di sini tanggal 14 Oktober, asingnya net sell ya, net sell cukup banyak di saham Bank BRI 355 M ya. Cukup banyak. Selain di Bank BRI ada BBCA asing juga keluar 48, ASIM, DKA, Adaro, Tower ya. Jadi beberapa saham blue chip hari ini keluar asingnya. Kemudian yang paling banyak masuk hari ini untuk asingnya di saham UNTR 155,3 M. Tapi secara keseluruhan untuk asingnya net sell untuk hari ini. Jadi ya untuk besok Senin gimana? Kalau indeks globalnya masih merah, ada kemungkinan besar untuk IHSG masih bisa turun lagi. Apakah uji support selanjutnya ya? Support selanjutnya untuk IHSG di level 6.700-an ya. Perhatikan level ini. Mudah-mudahan mentok di area sini aja ya untuk IHSG, nggak turun lagi ya. Mengingat untuk beberapa hari ke depan udah mulai masuk window dressing. Oke, itu aja untuk IHSG ya. Kemungkinan sih untuk besok Senin kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan masih bearish ya. Perhatikan saja level 6.842 ya. 6.842 adalah resisten IHSG untuk saat ini. Jadi kalau misal besok bisa breakout di atas itu ada kemungkinan IHSG mantul naik. Tapi kalau masih nggak bisa breakout di atas itu ya masih ada kemungkinan koreksi lagi untuk IHSG. Turun lagi ya, bukan koreksi lagi kalau untuk saatnya udah mulai bearish soalnya. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham pertama yang akan kita cek adalah saham Goto. Dan bagaimana untuk saham Goto hari ini turun lagi ya, bagaimana yang floating loss apakah masih aman mentalnya, psikologi tradingnya apakah masih aman. Kita turun ke harga 202 dan udah ada yang average down atau belum. Kalau belum bisa tunggu di 180-an ya, tetap di area sini untuk target penurunan Goto. Apakah mau sampai ke area situ atau enggak ya kita juga nggak tahu. Tapi kalau kita lihat transaksi hari ini, apakah PD-nya masih jualan di saham Goto? Kalau kemarin sih aslinya net buy cukup banyak ya. Dan untuk hari ini siapa yang nampung? Goto kemarin ditampung asing, dan untuk hari ini tanggal 14 yang nampung asing loh, ini BKAK asing. Jadi tanggal 14 Oktober BKAK masuk ya, BKAK CC versi asing ini masuk 21M, 10M, 4M ya, jualan untuk asingnya. IFZP ya, IFZP juga jualan cukup banyak, 20M, 20M. Jadi untuk Goto hari ini asingnya net sell ya, cuman ya lumayan juga ini yang masuk, walaupun secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell di saham Goto. Selain itu yang BK-nya kita cek yang jadi market maker saham Goto hari ini PD ya, masih PD market makernya. Tapi kalau diperhatikan di sini PD net sell-nya cuma 3,6 ya, itu tandanya apa? PD tadi udah mulai masuk di bawah, kemungkinan seperti itu ya. Jadi untuk PD itu hari ini scalperan, jadi nggak cuma jualan aja, dia juga beli ya di saham Goto untuk hari ini. PDYU. Nah, YU ini yang agak memprihatinkan ya, mengingat YU ini adalah salah satu broker yang melakukan akumulasi di saham Goto, tapi hari ini net sell 29,6 cukup banyak, sedangkan PD-nya net sell 3,6 aja, berarti dia scalperan ya, sambil nyicil beli mungkin ya. Mungkin tadi di agak bawah, di sini kalau dicek untuk PD average-nya di 206 ya, berarti di 206 PD-nya
beli saham Goto dengan nilai 14,1 M ya, berarti di bawah ya, di area sini 206 204 PD mulai masuk di saham Goto. Untuk besok gimana? Ya harapan kita PD-nya langsung nge-HK ya, itu harapan kita untuk besok Senin, tapi kenyataannya ya kita lihat aja besok Senin. Kalau secara teknikal sih masih akan turun dan hari ini di saham Goto masih di distribusi ya, yang distribusi YU lagi ya, yang melakukan akumulasi. Jadi kemudian untuk besok Senin sih secara teknikal masih akan turun ya, tapi ya kalau ada yang mau nyicil ini harganya udah lumayan murah ya di bottom ya, tinggal sabar aja, yang penting kita beli pakai uang dingin ya, sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini paling banyak dijual asing ya. Dan untuk saham Bank BRI hari ini minus 1,8%, cukup dalam ya untuk sekelas Bank BRI, dan ini berhasil breakdown lagi. Berhasil breakdown ya, hari ini open gap atas, open di 4.380, jebol support langsung turun dan nggak ada perlawanan buat naik. Kalau secara teknikal support terdekatnya di 4.210, jadi kalau besok Senin mau masuk bisa perhatikan area sini ya. Kemungkinan besar untuk saham Bank BRI akan mantul di area sini, mengingat ini juga saham yang harganya lumayan dijaga sih sebenarnya untuk saham BBRI. Kalau kita cek hari ini, siapa yang jualan di saham BBRI? Untuk hari ini tanggal 14 Oktober yang jualan ZP, YU, AK, CS ya. Yang jualan cuma 1, 2, 3, 4, 5 broker aja yang jualan di saham Bank BRI. Udah bisa bikin ZP ini yang paling banyak 339, dan mereka asing ya, ZP asing, YU asing, AK asing, CS asing, KK asing ya. Jadi KK asingnya jualan, KK lokalnya masuk. Ya untuk BBRI hari ini didistribusi cukup banyak oleh ZP, jadi kemudian besok gimana ya, bisa masih akan dibuka turun ya, mengingat hari ini yang jadi market utamanya ZP valuasinya 401,6 M dan Nasdaq 339 M, cukup banyak ya, mungkin di negaranya yang si ZP itu butuh duit ya Pak, investor ZP-nya, makanya dijualin dulu untuk saham Bank BRI. Kita juga nggak tahu, tapi kemungkinan untuk besok Senin akan dibuka merah dulu untuk saham Bank BRI, dan skenario-nya sih akan dibuka merah kemudian mantul di area sini ya. Ini skenario-nya ya, kita lihat aja besok Senin. Dan itu untuk saham Bank BRI, tetap disclaimer, kalau mau masuk bisa pertimbangkan area sini kalau mau masuk, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawahnya kalau mau pasang antisipasi ya. Itu aja untuk saham Bank BRI, hari ini didistribusi cukup banyak oleh asing. Selanjutnya kita cek saham Arto. Arto hari ini masih turun ya, padahal kemarin itu ada yang nampung ya, walaupun nggak banyak. Kemarin Arto ada yang nampung, cuman karena trennya itu masih bearish dan candlenya juga strong bearish ya, turun secara teknikal. Secara teknikal sih supportnya masih di area sini 4.200 ya, jadi pertimbangkan area sini kalau mau masuk di saham Arto, kalau turun ke area sini ya. Kalau kita cek hari ini apakah ada yang nampung lagi di saham Arto. Arto hari ini tanggal 14 Oktober secara keseluruhan sih sebenarnya yang net buy sama net sell ini hampir balance ya. Ini yang net sell ZP 12,1 M, yang nampung AK 12,7 M ya. Selain AK ada MG, YP yang udah mulai masuk. Yang jadi market maker hari ini MG, BK, ZP. MG loh market makernya, net buy 4,7, FRD 5.172. Floating loss, jadi untuk besok gimana ya, yang mau spekulasi buy ya disclaimer ya, mengingat hari ini sebenarnya yang distribusinya nggak terlalu besar, cuman nggak tahu kenapa kok Arto bisa turun ya. Mungkin market makernya kurang kurang modalnya kurang mungkin ya, market makernya CNG, market makernya cuma 37,8 M aja, yang nggak terlalu besar. Jadi untuk besok gimana? Kalau kita cek dari tanggal 10 sih untuk saham Arto
yang pegang paling banyak AKYP ya. Ya kalau saya sih untuk besok Senin itu kemungkinan itu masih akan konsolidasi dulu di bawah ya. Mungkin akan konsolidasi bentuk seperti ini ya. Untuk beras seperti itu bukan bikin candle kecil, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau langsung naik ya kita juga nggak tahu. Tapi kalau melihat hari ini juga belum ada yang akumulasi, ya mending wait and see aja menurut saya. Tapi tetap disclaimer kalau ada yang mau nyicil Arto, mau nyicil ya, karena kalau Arto itu kemungkinannya sih kemungkinan besar akan mantul di area sini 4.200 itu kemungkinan aja ya. Oke, itu untuk saham Arto hari ini ada yang nampung, cuman belum ada yang akumulasi. Selanjutnya kita cek saham Bumi, dan untuk saham Bumi hari ini udah mulai sepi ya, nggak terlalu liquid ya lumayan liquid, cuman nggak seperti biasanya. Dan untuk saham Bumi hari ini turun 4,1% ya ke harga 162, hampir mendekati area support. Nah, supportnya masih di 156 157. Jadi kalau mau masuk bisa pertimbangan area ini, kemungkinan mantul di area sini. Kalau mantul ya, kalau breakdown yang penting wait and see aja dulu. Mengingat untuk saham Bumi ini ya, kalau kita cek aja coba di saham Bumi untuk hari ini tanggal 14 yang jualan NG masih terus jualan ya, buang barang NG net sell 42,4 M. Selain NG PDSQ net sell yang nampung ada YPAZ YJ ya. Secara keseluruhan untuk Bumi hari ini masih didistribusi. Jadi untuk besok Senin ada kemungkinan akan dibuka merah dulu untuk saham Bumi ya. Kalau prediksi saya sih untuk saham Bumi kemungkinan ya, ini menurut saya dia bakalan breakdown di bawah 156 ya menurut saya. Kalaupun mantul itu cuma sesaat ya, seperti pas di area sini mantul sesaat aja ya, supaya ya mancing-mancing pemain lain buat masuk, buat jaga harga di saham Bumi. Tapi yang perlu kita pertimbangkan di saham Bumi kan ada grupnya Salim Group ya, yang masuk melalui private placement di harga 120 di area sini ya. Jadi kalaupun turun itu kemungkinan ya akan mantul lagi di area sini. Sebenarnya nggak bisa jadi yang menerima saham private placement itu yang masuk di saham Bumi melalui private placement itu bisa jadi bandar selanjutnya ya di saham Bumi, maksudnya jadi market maker selanjutnya ya, setelah mungkin MC-nya habis barang atau bandara yang lain udah mulai jualan ya, kemungkinannya seperti itu. Jadi ya cukup menarik sebenarnya untuk diikuti, cuman yang perlu jadi pertimbangan setelah private placement otomatis saham yang beredar ya, yang floating di market itu semakin banyak, terus market cap-nya juga semakin banyak saham yang beredar itu tanda-tandanya semakin kurang apa ya istilahnya ya, kurang fluktuatif ya. Sebenarnya ya itu tergantung bandarnya ya, kalau bandarnya modalnya gede ya bisa fluktuatif ya. Intinya semakin banyak saham yang beredar itu semakin berat buat menggerakkan harga sahamnya ya. Jadi butuh modal yang besar untuk menggerakkan saham Bumi ya. Semakin ke sini karena setelah private placement otomatis saham yang beredar di market itu semakin banyak. Oke, itu aja untuk saham Bumi. Jadi kemungkinannya untuk besok Senin masih dibuka merah, mending wait and see aja dulu. Perhatikan saja level ini, kalau bertahan di atas itu bisa jadi mantul naik. Oke, selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini turun ya, tadi sempat naik. Jadi untuk saham Antam itu hari ini open gap atas. Tadi open di harga 1855 ya, open gap atas. Dan setelah technical ini udah berhasil breakdown, sebenarnya udah berhasil breakdown support. Tadi open gap atas cuman gagal mempertahankan posisinya di atas 1845, langsung turun. Dan kalau lihat candlenya sih nggak ada perlawanan yang untuk hari ini, nggak ada perlawanan buat naik. Apakah ada kemungkinan mantul naik? Coba kita cek untuk
perdagangan Antam hari ini. Antam hari ini ya tanggal 14 secara keseluruhan di distribusi ya, walaupun nggak terlalu banyak-banyak banget. Yang jadi market makernya YPCC, keduanya net sell ya, jadi ya ada kemungkinan besok Senin masih akan turun ya, kemungkinannya seperti itu ya. Kalau untuk Antam sih selama ya dipakai buat beli itu adalah uang dingin ya, sebenarnya kalau saya pribadi nggak terlalu masalah ya. Nah, ini juga saham blue chip, jadi suatu saat itu kemungkinan besar akan naik lagi ya, tinggal sabar atau enggak, tinggal psikologinya itu aman atau enggak, gitu aja ya. Dan kalau mau average dan Antam kira-kira coba kita cek dulu untuk saham Antam untuk 1 minggu terakhir ini di tanggal 10 secara keseluruhan di distribusi ya, yang nampung TPAT ya, yang nampung bukan yang market makernya ya, market makernya YPCC, ZBD ya, emang masih didistribusi untuk 1 minggu terakhir ini di saham Antam. Mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru average down ya. Kira-kira kalau masih turun ke berapa target penurunannya. Bisa ke 160.690 ya, mungkin ke area sini. Oke. Kalau kita beranggapan kalau Antam itu udah mulai downtrend, berarti kira-kira akan mantul naik lagi ke harga ya, ini sih sebenarnya udah pas di area support ya. Kalau secara teknikal kalau kita beranggapan Antam udah mulai downtrend, ini udah berada di area supportnya itu 1815 dan untuk harga saat ini 1820. Tinggal lihat aja besok Senin, kalau besok Senin itu nggak ada yang ngangkat menjaga harga Antam buat mantul naik, kemudian breakdown di bawah 1815 itu target penurunan selanjutnya ya di area sini 1695 ya, di area sini untuk target Antam kalau misalnya besok breakdown di bawah 1815 ya. Jadi seperti itu aja, mengingat di sini ya, di sini ada gap ini loh, kalau belum ditutup ya, ini kan ada gap, jadi ya kemungkinannya untuk saham Antam akan turun untuk gap di area sini dulu. Ini menurut saya, tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Jadi kalau mau average dan bisa dipertimbangkan ketika Antam sudah nutup gap, kalau nutup gap ya. Tapi ya kita lihat aja besok Senin. Oke, itu untuk saham Antam hari ini didistribusi, jadi untuk besok Senin ada kemungkinan dibuka merah dulu. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Dan untuk saham ADMR hari ini turun ke level 1710 ya. Oke, kalau kita cek perdagangan hari ini di saham ADMR, oke, untuk ADMR hari ini tanggal 14 Oktober secara keseluruhan sebenarnya yang net distribusinya nggak terlalu banyak ya, dan yang nampung ada KL, tapi yang jadi market maker hari ini di saham ADMR BK ya. BK-nya net sell 10,3, kemungkinan BK ini yang bikin ADMR turun, dan BK-nya itu BK asing, jadi asingnya net sell di saham ADMR untuk hari ini. Kemungkinan kalau masih turun besok Senin bisa pertimbangkan area 1620 kalau mau masuk ya, karena untuk support selanjutnya di saham ADMR ya di area sini 1625 ya. Perhatikan aja level ini kalau mau masuk di saham atau mau average dan di ADMR. Kalau kita cek dari tanggal 10 untuk ADMR ini yang nampung KL ya. Jadi ini kabar baiknya, KL itu dari 1 minggu terakhir ditampung ADMR. Hari ini pun KL masih masuk. Average-nya di 1787 ya.
floating loss, jadi kabar baiknya itu ada yang nampung, jadi ya kemungkinan besar untuk ADMR suatu saat akan mampu naik karena ada yang nampung, kecuali kalau KL-nya atas ya. Jadi seperti itu aja untuk ADMR. Kalau mau masuk sih saran saya bisa pertimbangkan dekat-dekat area 1620 1630 ya. Oke, itu untuk saham ADMR. Tetap disclaimer, selanjutnya kita cek saham Siko. Siko hari ini cukup liquid ya, hari ini cukup liquid, naik 15,3% ke harga 256 dan ini berhasil breakout lagi ya, berhasil breakout resisten lagi, berhasil breakout di atas 250. Kira-kira siapa yang jadi market makernya dan apakah masih aman, apakah besok Senin masih bisa naik lagi? Siko ini saham untuk hari ini tanggal 14, jadi untuk Siko itu bandarnya MG ya, bandar utamanya si MG. Dan untuk hari ini MG tanggal 14 nih ya, MG-nya masuk net buy 14,6 M, average di 246, 246, 246 di area sini. Floating profit ya. Kemudian untuk besok sih masih akan dibuka hijau. Tapi habis itu apakah MG taking profit atau enggak ya kita nggak tahu. Tapi kalau untuk hari ini secara keseluruhan diakumulasi oleh MG, BK. Yang jadi market maker utamanya si MG ya, YP ya, sebenarnya market maker utamanya YP. Tapi YP-nya net sell 5,3 ya. Untuk valuasinya YP 111,6 M. Jadi YP-nya scalperan yang akumulasi MG ya, jadi ada bandar yang akumulasi. Jadi untuk besok Senin itu ada kemungkinan untuk Siko akan dibuka merah dulu ya, tapi ya ini juga masuk ke dalam saham gorengan ya. Kalau yang jadi market maker MG dan BP itu masuk saham gorengan. Ya amannya kalau udah profit nggak usah berharap bisa arah atau naik puluhan persen ya. Ya amannya udah profit, taking profit aja. Kemudian nunggu harga turun lagi, mungkin seperti itu. Karena skenario-nya untuk Siko besok Senin itu bisa naik lagi. Kalau misalnya sampai ke area 286 itu belum ada retail masuk, bisa jadi dinaikkan lagi, di breakout-kan lagi di atas 286. Jadi seperti itu untuk saham Siko ya. Kemudian untuk besok Senin sih masih bisa dibuka hijau dulu, tapi rawan taking profit. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir di saham Siko yang akumulasi MG average 239 ya, MG net bid 16,9, jadi MG masih belum buang barang. Selama MG belum buang barang, harga Siko masih bisa naik lagi ya, seperti itu. Jadi ya buat yang mau masuk di saham Siko ya disiplin aja, jangan terlalu serakah ya. Yang udah profit, taking profit aja, namanya seperti itu. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Siko. Selanjutnya kita cek saham Kual. Kual hari ini turun lagi kayaknya ya. Kual hari ini turun ARB ke harga 328 ya. Emang nggak terlalu heran sebenarnya untuk saham Kual ini, dimana di awal IPO ini arah terus, dan di atas ini bandarnya udah mulai taking profit ya. Kalau udah turun dan misalnya kalian ada yang floating loss, itu saran saya jangan average down, saran saya ya, tapi tetap disclaimer, untuk keputusan di tangan masing-masing. Kenapa jangan average down? Karena kemungkinan besar untuk bandarnya itu saat ini mungkin udah balik modal ya. Kalau udah balik modal terus masih ada sisa saham ya, bisa dibuang-buang terus. Kalau retailnya nampung terus ya, jadi amannya ya jangan terlalu ambisius dalam trading ya. Seperti itu aja untuk saham Kual. Untuk kita cek apakah ada yang nampung. Untuk Kual hari ini tanggal 14 yang nampung siapa? Tanggal 14 yang jualan SFMG ya. Ya, secara keseluruhan belum ada yang nampung untuk hari ini, didistribusi oleh SF. Yang nampung XI ya, ini retail. XL ya retail ya, sebagian retail ada yang masuk.
Jadi untuk call mending wait and see aja dulu. Yang udah floating loss ya kalau Mas sabar berharap bisa naik lagi ya tetap disclaimer. Tapi kalau saran saya sih mending cut loss bagian ya. Mungkin dengan kalian cut loss bagian terus ada bandar yang nampung suatu saat dinaikin. Mungkin seperti itu, tapi kalau masih bertahan, masih berharap bisa mantul naik ya nggak apa-apa, itu pilihan kalian ya. Itu aja dari saya ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.